Aku nggak mau sama sekali tinggal di negara Indonesia lagi. Ush, kenapa dia bercakap begitu ya? Sama sekali aku nggak mau tinggal di negara Indonesia lagi. Ui, Udah gila aku itu tinggal di sini. bule ni bilang dia sudah gila tinggal di negara Indonesia. So what's up guys, welcome back to my channel Ganyan Koben Studio. Boom! Oke guys, hari ini aku akan membuat reaction tentang bule ini bilang negara kalian bagus, maksudnya negara Indonesia. Tapi aku gak mau tinggal di sini. Alasan dibaliknya bikin bingung. Jadi kalau kita nampak di sini daripada tajuk nih, kenapa bule ini bilang negara Indonesia tuh bagus, tapi dia tidak mau tinggal di sini? Ini menjadi satu tanda tanya untuk kita semua kan? Nah, jadi tanpa perlu kita ngomong masa lagi, jom sama-sama kita saksikan video tersebut. Stay tune. Oke guys, tanpa perlu kita ngomong masa lagi, jom sama-sama kita saksikan video tersebut dalam gerakan 1, 2, dan 3. Nggak mau sama sekali tinggal di negara Indonesia lagi. Sama sekali aku nggak mau tinggal di negara Indonesia lagi. Kalau Kenapa orang nih? Indonesia kan lebih sabar dan santai. Nah, kenapa memilih Botak. Karena saya sudah dengar pengalaman dari teman-teman saya yang pernah ke Indonesia dan ternyata mereka bilang Pernah nggak kamu denger bule ngomong kayak gini? Gue pikir negara gue udah paling canggih. Tapi kenapa ya? Hidup di Indonesia malah bikin kepala gue lebih tenang. Fenomena ini bukan cuma 1-2 orang. Semakin banyak warga negara barat terutama dari Amerika, Eropa, bahkan Rusia yang justru merasa lebih waras setelah tinggal di Indonesia. Apa yang sebenarnya bikin hidup di sini terasa lebih ringan dan nggak bikin stres? Di banyak negara barat, hidup itu seperti mesin. Pagi kerja, malam stres, akhir pekan pun tetap overthinking. Segala sesuatu dihitung dengan angka, waktu, uang, pencapaian. Bahkan anak kecil pun udah diajarin untuk bersaing, bukan berbagi. Gaya hidup seperti itu lama-lama bikin orang capek secara mental. Makanya nggak heran angka gangguan kecemasan dan depresi terus naik. Bule-bule yang tinggal di Indo mulai ngerasa, hidup nggak harus sesempit itu ya. Satu hal yang bikin aku kebingin seperti orang Indonesia adalah santai ala Indonesia. Orang Eropa tuh selalu stres kalau ada yang tidak berjalan sesuai rencana. Apalagi kalau tidak ada rencana sama sekali. Kalau orang Indonesia kan lebih sabar dan santai. Alon-alon batung kelakon. So, nantinya sabar dan santai. Alon-alon. Apa nih guys? Alon-alon waton kelakon. Hah? Apa tuh? Alon-alon waton kelakon. Siapa yang tahu boleh komen di bawah ya guys. Ini bahasa apa tuh? Semua akan selesai tanpa harus stres. Aku hampir setahun tinggal di Semua akan selesai tanpa harus stres. Tapi aku yang stres nampak dari Beza Juman ni. Dia macam movie apa ya? Joker tuh. Mukanya tuh. Aku hampir setahun tinggal di Botak. Indonesia dan masih ada beberapa hal yang sangat aneh buat aku. Pertama tentang mandi. Orang Indonesia mandinya banyak kali dalam sehari. Dan selain itu juga di sini cari air panas itu agak susah karena Jadi kau mandi berapa hari? Berapa kali sekali? Berapa kali sehari? Kan? mesinnya juga selalu tropis. Dan Orang selain mandi itu juga di 3 sini kali orang Indonesia sehari, pakai ya? gayung. Tapi sekarang aku juga harus pakai gayung. Kedua itu adalah orang Indonesia sangat ramah. Awal aku ke Indonesia aku naik Gojek dan ada bapak Gojek yang undang aku ke rumahnya buat istrinya masak buat aku yang orang asing. Yang ketiga itu aku keluar dari bandara aku kaget banget Banyak karena motor. ibu-ibu atau anak-anak kecil. Karena di negara aku biasanya yang pakainya itu Kopi lo, guys. atau delivery man aja. Jadi sangat keren dan aku juga sangat ingin belajar pakai Dia kaget lah guys. sebagai Kucing pemilik liar. kucing, aku sangat sedih karena di Indonesia kucing jalanan sangat kurus. Oh iya? Kan agak gemuk-gemuk. Yang kelima dan terakhir itu all you can eat. Semua orang Turki kita makannya banyak banget. Oh, Karena dia di orang sini Turki juga guys. ada all you can Tapi dia walaupun orang Turki kan, dia punya bahasa Indonesia memang lain macam guys ya. eat. Tapi di sini banyak sekali all you can eat. Walaupun teman-teman aku juga kaget karena aku makannya emang banyak. Aku nggak mau sama sekali tinggal di negara Indonesia lagi. Ush, kenapa dia bercakap begitu ya? Sama sekali aku nggak mau tinggal di negara Indonesia lagi. Ui, Udah gila aku itu tinggal di sini. bule ni bilang dia sudah gila tinggal di negara Indonesia. Kenapa pula? Nggak tahu lah, pergi di restoran mana aja makanannya enak banget loh.
Oh, Dimana gara-gara aku makanan. pergi masuk restoran atau orang Indonesia suruh aku coba bang makanan ini, aku coba. Enak. Enak lah. Enak gitu, aku pingin lah sekali-sekali aku merasa makanan yang tidak enak gitu. Gak ada, intinya di negara Indonesia ini buat orang Tapi aku bingung lah, dorong punya bahasa Indonesia memang padu sih. luar harus coba kalian makanan Indonesia. Sumpah, kalau kalian coba nggak bisa lupa, gila kalian itu. Sumpah, orangnya ramah-ramah gitu, semua kayak Ramah-ramah. senyum lah, belum kenal langsung disenyum gitu. Iya. Sumpah hidup di sini enak loh gitu. Udah gila aku itu, harusnya aku nggak tinggal di sini lagi loh. Aku pingin lah sekali-sekali masuk ke restoran coba makanan tidak enak. Di sini nggak ada. Di mana masuk enak makanannya loh. Malah aku besok habis duit aku di situ-situ lagi. Habis duitnya di situ guys ya. Ya Allah, Dia makan di orangnya situ. rame, baik makanannya. Aduh, aku harus keluar dari negara ini. Biar aku pingin lah sekali-sekali aku makan restoran ke cewek lah ini. Di sini nggak bisa ke cewek kalau di negara Indonesia ini. Ke cewek? Udah kau masuk restoran, udah rasa makanan enak. Dan kalian tahu nggak biasanya di semua negara di restoran itu makanannya enak kan? Lebih enak daripada di rumah. Tapi di negara Indonesia ini loh, yang di rumah dibuat ibu-ibu itu lebih enak daripada restoran lagi. Sumpah. Bingung aku itu. Bingung Dan di ah. negara Indonesia ini ada yang namanya Itu. nasi padang. Buat orang luar, kalian jangan bakalan coba nasi padang itu loh. Garuda lah. Jangan bakalan. Tapi serius ah. Kalau aku pergi Indonesia pun ada berapa kali so aku pergi Indonesia kan aku tetap akan cari juga nasi padang lah so. Sedap lah sama apa tuh ayam apa tuh yang putih tuh yang masak putih tuh aku lupa sudah guys ya. Ayam top, ayam pop. Ayam pop. Nah, itu bagi aku lah kan aku datang sana pertama aku makan itu aku bilang ini warna putih apa sih ya? Aku bilang kenapa? Warna putih nih macam lain lah ditengok kan. Sebab putih lain macam tak menyelerakan lah ditengok kan. Aku pelik pula warna putih ni kan. Aku tanya lah ini ayam apa? Ayam masak pop. Aku bilang what the fuck apa? Benda sih ayam masak pop sekali aku rasa kan. Pop. Oh, macam gitu. Macam sedap. Memang sedap lah Coba dimakan. makanan Garuda. Karena itu sihir biar kalian nggak pulang ke negara kalian, itulah. Kalian kalau udah coba makanan Garuda nggak pulang ke lain, percaya sama aku. Udah berapa tahun aku sini nggak pulang aku. Ini logat-logat Medan Personally, nih. Indonesia saved my life. Because when I was back in Italy, I was a sales manager. I was making good money, but I was absolutely Depressed. depressed. I was going through a divorce with my ex-wife, Mau cerai ya? which was Russian, which is the worst. And Orang what I did is Rusia that berapa? every morning I would take the subway to go to my fancy office in Milan. Di Milan I dia tinggal guys noticed ya, that di I was Itali. getting closer and closer, to the yellow line. Okay. And then one day I was like, fuck, if I don't leave, I'm gonna jump tomorrow. Wow. And I was that serious. I was like, I don't want to live anymore. The fuck? And I moved to Indonesia. Like 1 week after I moved to Indonesia. 1 week after that moment. Okay. And here I'm a comedian now. I Yes, found the yeah. love of my life. I had a son. Yeah, If I yeah. would have stayed in Italy, I would probably kill myself. Sampai ada anak di Indonesia. Di Indonesia, Boleh walau sampai ada anak di infrastrukturnya belum Indonesia. selevel negara maju, tapi ada satu hal yang gak bisa diganti. Kehangatan sosial. Orang Ya. Indonesia lebih santai, lebih suka ngobrol, dan masih peduli satu sama lain. Di sini, Keren, orang bisa duduk respect bareng mata tanpa tuh. mikirin status sosial, makan di warteg sama-sama, saling sapa walau gak kenal. Dan senyum itu jadi bahasa universal. Hal-hal kayak gini yang bikin bule ngerasa, gue gak cuma hidup, gue Kenapa dia bareng dalam rumput ya? dihargai. Nah, kenapa memilih Iya, Jogja? karena saya sudah Oke, dengar Jogja. pengalaman dari teman-teman saya yang pernah ke Indonesia. Oke, kejap guys ya. Aku stop dulu video tuh. Aku pun nantilah kalau aku ada masa kan yang tepat, aku akan ke Indonesia lagi, tapi pada kali ini aku nak mau datang ke Jakarta. Bukan nak mau datang lah, aku akan datang ke Jakarta juga. Mungkin aku akan stay sana dalam beberapa hari. And then aku akan ke Jogja. Sebab aku lama sudah mau pergi Jogja guys ya. Aku lama sudah mau pergi Jogja. Dan Jadi tak dengar. ternyata mereka bilang
di Jogja suasana sangat enak, itu kota pelajar. Iya. Kota pelajar, ada banyak kafe, belajarnya nyaman, orang ramah-ramah, dan juga itu ya kalau harus jujur terlihat lebih mudah nanti integrasinya daripada mungkin sebuah kota seperti Manado atau Medan, karena sedikit terpencil ya mungkin, jadi juga saya sekarang nggak setuju lagi karena kalau ada kemungkinan pergi ke daerah lain di Indonesia, saya akan setuju dan akan pergi tanpa ragu-ragu. Indonesian habit you have picked up since you living here for so long. Being relaxed was about time. Santai. Being relaxed, santai. Stress and get like santai. Learning how to let things be. Santai. Minggir lu miskin. Santai. Baru saya aku sebutkan. So kalau aku baca deh, kalau aku terdengar perkataan santai itu, aku akan teringat si Aisha Speed. Santai Aisha Speed. Santai, minggir lu miskin. Enggak tuh siapa ajar dia Bule begitu. yang dulunya tinggal di kota sibuk kayak New York atau Berlin sering kaget. Di Indonesia, hidup bisa lebih lambat, tapi justru disitulah letak keindahannya. Banyak dari mereka mulai belajar untuk menikmati pagi hari, dengar suara ayam, atau cuma duduk di teras sambil lihat anak-anak main. Kepala jadi lebih ringan, Anak-anak pikiran main. nggak Nyanyi. kejar-kejaran. Dan yang paling penting, mereka mulai nemuin makna hidup yang lebih dalam daripada sekadar sukses di atas kertas. Hidup di Indonesia mungkin gak sempurna, tapi bagi banyak bule, justru disinilah mereka ngerasa jadi manusia lagi, tanpa tekanan berlebihan, tanpa harus selalu jadi nomor dihargai satu, cuma lah, jadi kan? diri sendiri dan merasa cukup. Mungkin itu yang selama ini mereka cari, Lebih dihargai. tapi baru ketemu Voxtel di guys ya, jangan Indonesia. lupa subscribe. Oke guys, jadi sampai di situ siaplah reaction aku tentang bule tadi tu. Jadi aku pun agak terkejut dengan pernyataannya tuh, sampai dia gila lah tinggal di Indonesia lah, apalah, rupanya gara-gara makanan guys ya. Gara-gara makanan tuh yang bikin dia gila. Sebab makanan-makanan Indonesia nih, aku boleh katakan makanan Indonesia ini memang masuk di tekak semua orang, sebab sedap, dia memang sedap, berasa, rasanya memang gila guys ya. Sebab ini daripada sudut pengalaman aku, sudah beberapa kali aku cerita di dalam video-video yang lain, di dalam channelku yang satu pun yang Koben Studio. Aku punya, apabila aku datang sana memang makanannya memang gila lah, dia punya rasa tuh. Aku tak makan itik guys, bebek tuh, aku tak makan bebek tuh. Last aku datang sana, aku makan 2 piring bebek guys ya. Satu aku makan di gerai itu, satu aku makan bawa balik rumah. Itu yang unik tentang Indonesia nih, lain macam pukulannya guys ya. Tuh kali dia bagi, kau teringat lagi, asik. Oke guys, jadi sampai reaction aku, dan see you in the next video.